Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu jamaah, mari kita sama-sama untuk zikir Idul Fatih. Mudah-mudahan dengan diawali zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi al-mu'ala qawliya as-salihah wa ala habibina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa alihi anna Allah yaqulu bi hadhihi al-jannah wa yaqulu bi asrarihi wa amalihi wa umumihi fi ad-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bin
وعلى آل سيدنا
الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan amanah kita, dan dengan bahasa Allah Maha Mengetahui. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Faj'al muslimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yang kami hormati, yang kami muliakan, kepada para alim, para ulama, para asatidz, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Zainal Arifin, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, dan terutama dalam urusan dakwahnya. Semoga Allah bermudah. Amin Allahumma amin. Kepada para hadirin, jamaah Bapak-bapak
sini, duduknya tidak di sini, sebagai muqaddimah berkumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'atnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat besar dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah, mari persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, dan langsung saja kepada guru kita Ustaz Zainal Arifin dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhuru salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi dhikrihi wa qaddana bi asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana min futuhil arifin. Allahumma iftah lana min futuhil arifin. Allahumma iftah lana min futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahibba'il kiram jami'an ulama'il fuqaha wal asatidil qur'an. Pertama-tama yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, khusus kepada Al-Ustaz Jamali dan segenap para pengurus yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan di dalam kebaikan, mudah-mudahan dikabul segala hajat dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, kaum bapak, kaum ibu, dan pemudi yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan orang-orang yang selamat. Selamat bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat.
akhirat. Mudah-mudahan kita kelak orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Nikmat yang saat ini kita rasakan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang Allah cintai, dalam rangka pengajian rutinitas kita. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya, termasuk kita yang menjadi umatnya. Para jamaah rahimahumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali untuk hadir di majelis ilmu. Kita kembali dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang yang beruntung? Sebab orang sini banyak. Tapi kenapa hanya kita yang dipilih? Ini adalah ciri bahwa kita akan dijadikan orang-orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu, ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis kebaikan, di tempat-tempat yang mulia, dimanapun itu, maka kita harus berusaha istiqomah. Kita harus berusaha istiqomah. Kita harus berusaha terus dan terus ada di dalam kebaikan. Maka yang sulit itu apa? Yang sulit itu kita mempertahankan diri kita supaya istiqomah dalam kebaikan. Bulan ini alhamdulillah kita bisa ngaji, maka kita harus berusaha bulan besok dan bulan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya sampai kita wafat, kita berusaha untuk menjadi ahli pengajian. Karena apa? Karena keistiqomahan itu sangat luar biasa. Ketika kita menjadi orang istiqomah, ketika kita benar-benar ingin ada di jalan kebaikan, itu kita kalau ngaji nggak cuma tengok kiri kanan. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan itu manfaatnya untuk kita, bukan buat orang lain, untuk kita sendiri. Adapun ketika kita mengajak orang lain, kita mendapatkan kebaikan yang lebih. Gitu. Makanya kalau kita istiqomah dalam kebaikan, kita nggak mungkin lihat kiri kanan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita lihat kiri kanan, mau ngaji cuma sedikit doang. Mau ngaji cuma ada beberapa orang doang. Itu pulang lagi. Iya, biasanya kayak gitu. Karena apa? Karena memang belum ada kekuatan atau belum ada keyakinan atau usaha yang maksimal untuk berusaha menjadi orang yang istiqomah. Makanya istiqomah itu berat. Tapi ada kemuliaan di balik keistiqomahan. Makanya kata ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Makanya mari kita berusaha untuk hadir sebulan sekali rutinitas pengajian di masjid yang
yang kita cintai ini sebulan sekali. Sebulan sekali kita hadir. Kalau ibu-ibu mah mingguannya hadir. Bapak-bapak mah bulanannya. Kita usahakan. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang yang istiqomah. Bukan hanya dalam pengajian saja istiqomah. Tapi di dalam setiap kebaikan-kebaikan kita harus berusaha menjadi orang istiqomah. Dalam setiap kebaikan apapun kita harus berusaha tetap melaksanakan kebaikan itu. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW. Ini sahabat Nabi sangat istiqomah. Sahabat Nabi ini namanya Sa'ban. Beliau ini selalu istiqomah berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ini Sa'ban ini kalau berjamaah ini sukanya di barisan paling pojok. Sahabat. Biasanya bapak-bapak juga suka ya di paling pojok. Ini sahabat nih di barisan paling pojok. Kenapa? Karena dia biar enggak ngeganggu orang lain. Kalau kita mah barisan paling pojok biar apa? Biar tidurannya enak. Nanti Ustadz beres kita bangun. Biasanya gitu ya. Kita mau nyari tempat sepi bukannya buat khusyuk, tapi nyari celah kali apa bisa tertiduran. Wallahu a'lam bishawab, kita bangun. Ini sahabat-sahabat ini istiqomah. Sholat subuh selalu berjamaah bersama Rasulullah SAW. Karena saking istiqomahnya, ketika nggak ada sahabat-sahabat ini, Rasul menanyakan. Ya seperti halnya misalkan di Masjid Al-Muhajirin ini ada jamaah bapak-bapak lah yang sholatnya selalu berjamaah, datang sebelum berkumandang azan. Orang-orang belum datang, dia udah datang. Ada yang gitu. Ya banyak ya. Ini jamaah Masjid Al-Muhajirin ini ada salah satu jamaahnya ini. Masya Allah. Sebelum azan dia udah datang. Orang-orang mau udah bubar, dia mau belum bubar. Suatu ketika dia ini nggak berjamaah, pasti dicariin sama ustaz jamaah, pasti dicariin. Karena apa? Karena merasa ada yang hilang ya. Kayak misalkan ada jamaah Al-Muhajirin yang rajin, tiba-tiba nggak nongol-nongol. Kabarnya itu akhlak Rasul itu kayak gitu, mulia akhlak Rasul. Ketika ada sahabat yang biasa berkumpul tapi tidak ada dalam perkumpulan bersama Rasul, sama Rasul dicariin. Ini mana? Makanya kalau ada ustadz jamaahnya nggak kelihatan terus nanyain, itu ustadz bukan takut kehilangan, bukan. Kadang-kadang kan kita mau kalau ada ustadz nanyain jamaahnya dulu, sujon kita mah. Itu ustadz nanyain jamaah mulu, takut ketinggalan jamaahnya tadi. Kita mau kayak gitu ya. Padahal Rasulullah SAW itu kalau ada jamaahnya yang enggak kelihatan, dicariin sama Rasul, disamperin ke rumahnya, ditanyain gimana kabarnya. Itu akhlak Rasul. Akhirnya dicari rumah sahabat ini, akhirnya ketemu. Akhirnya Rasulullah SAW ketuk pintu ya bersama para sahabat. Ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dijawab sama istrinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini rumah sahabat? Ya betul, ini rumah sahabat, kata istrinya. Akhirnya Rasulullah SAW menanyakan, bagaimana kabar sahabat? Karena apa? Karena subuh tadi dan beberapa waktu saya gak melihat sahabat. Akhirnya istrinya menangis, berlinang air mata. Ya Rasulullah, suami saya tidak berjamaah, tidak ikut berjamaah karena suami saya telah wafat. Jadi
sahabat Rasul luar biasa ya. Enggak berjamaah kalau karena wafat ya, itu sahabat Rasul ya. Suami saya enggak berjamaah karena wafat, Rasul karena sudah wafat akhirnya. Cuman saya bingung ya Rasul, kata istri sahabat, saya bingung. Ada kalimat yang tidak saya mengerti ketika suami saya sakaratul maut. Ada 3 kalimat yang dia ucapkan. Saya nggak paham itu maksudnya apa ya Rasul. Akhirnya ditanya sama Rasul, kalimat apa? Yang pertama, sahabat itu ketika sakaratul maut mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Satu. Kenapa tidak lebih jauh? Kalimat yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kalimat yang ketiga, kenapa tidak semua? Ini. Jadi sahabat ini ketika sakaratul maut berkata ini aja, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Akhirnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. Kata Rasul, seseorang itu ketika sakaratul maut oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperlihatkan tentang amal-amalnya, amaliyah-amaliyahnya. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan seseorang ketika menghadapi sakaratul maut maka akan diperlihatkan tentang keadaannya esok, apakah di surga, apakah di neraka. Makanya hal yang paling mengerikan itu adalah ketika sakaratul maut. Ini sahabat dipertunjukkan, kata Nabi. Sahabat dipertunjukkan tentang amal-amalnya semasa hidup, perbuatan-perbuatannya. Karena ketika kita sakaratul maut, ada yang kita lihat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Di kita yang sakaratul maut bisa melihat, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan amal kita. Tapi orang-orang di sekitar kita, entah itu istri kita, anak kita nggak bisa melihat. Akhirnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. Kata Rasul, yang pertama, kenapa sahabat-sahabat ini berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Saat itu, kata Rasulullah, saat itu sahabat itu diperlihatkan tentang pahala datang ke masjid. Diperlihatkan tentang pahala datang ke masjid. Pahala datang ke masjid, diperlihatkan. Dari rumah sahabat ke masjid itu jaraknya sekitar 3 atau 4 jaman. Dari sini kemana itu 3-4 jaman? Kemana? Ke Tangerang? Jauh ya, 3 atau 4 jamnya. Itu jarak rumah sahabat ke masjid 3 sampai 4 jam. Kalau kita mendekat, paling berapa menit ya? Itu ketika sakaratul maut, sahabat ngomong, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa? Karena besarnya pahala datang ke masjid. Kenapa nggak lebih jauh katanya? Coba kalau lebih jauh, mungkin pahalanya lebih besar. Kita mendekati kadang-kadang sangat ya. Itu 3 jam lebih. Kenapa tidak lebih jauh? Itu sahabat itu sedang diperlihatkan pahala datang ke masjid. Makanya pahala datang ke masjid ini luar biasa. Luar biasa. Cuman terkadang kita ini semasa hidup kita ini nggak menyadari akan pahala itu. Nanti kita sadar-sadarnya pahala datang ke masjid itu luar biasa apa? Ketika kita udah wafat. Sadar kita. Ya Allah ya Rabbi, kenapa saya selama hidup di dunia nggak ke masjid-masjid? Kita nangis, nggak jerit-jerit, ya udah wafat, nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Makanya punggung kita masih hidup, ayo kita ke masjid gitu.
Itu kata sahabat, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak lebih jauh? Karena saat itu memang diperlihatkan pahala datang ke masjid oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sa'ban ini menyesal. Nyesalnya kenapa nggak lebih jauh? Kenapa gua nggak datang masjid yang lebih jauh gitu? Kenapa saya nggak datang ke masjid yang lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua ini, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Itu yang diucapkan oleh sahabat Sa'ban ketika sakaratul maut. Akhirnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan. Kata Rasul, suatu ketika Sa'ban mau berangkat ke masjid, saat itu sedang musim dingin, musim hujan ya. Ya namanya hujan ya. Kalau kita pakai baju satu basah kan ya gitu ya. Kita pakai baju satu basah hujanan ya. Makanya biasanya kan kita biar baju dalam kita kalau kebasahan kita pakai baju luar ya. Di luar satu, di dalam satu ya. Cuman biasanya baju yang di luar mah agak kurang bagusan lah gitu ya. Kenapa ya yang luar mah bakal dibuka ya, karena nanti sholatnya pakai baju yang di dalam kan kayak gitu ya. Itu ketika berangkat ke masjid musim hujan itu siapa mikirnya gitu, kalau saya pakai baju satu doang nanti baju saya bakal lepek kehujanan. Saya pakai baju 2 lapis lah. Tuh, yang lapisannya mah yang biasa aja. Nggak terlalu bagus. Akhirnya di perjalanan Sa'ban melihat seseorang yang sedang kedinginan. Melihat seseorang yang sedang kedinginan. Akhirnya karena Sa'ban ini berhati mulia, melihat orang yang kedinginan, dia nggak tinggal diam. Karena di antara akhlak sahabat Rasulullah SAW mengikuti akhlaknya Rasul, ketika melihat orang kesusahan ditolong, ketika melihat orang kedinginan dikasih baju. Akhirnya nih orang kedinginan ini sama sahabat ini dikasih baju. Tuh. Kalau kita jadi sahabat dikasih baju yang mana? Baju dalam atau baju luar ya? Pasti baju luar ya. Dikasih baju luar sama sahabat. Baju luar yang kurang bagus lah, karena lapisan itu ya kurang bagus. Nah, peristiwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipertunjukkan ketika Sa'ban sedang sakaratul maut. Makanya ketika sakaratul maut tadi apa yang diucapkan oleh Sa'ban? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Saya nyesel ngasih orang yang sedang kedinginan itu baju yang bekas, baju yang gak baru. Kenapa bukan yang baru? Maksudnya itu. Saya nyesel ngasih bajunya baju yang bekas. Kenapa kagak yang baru? Andai kata saya ngasih baju yang baru untuk orang yang sedang kedinginan itu, pahalanya akan jauh lebih besar dibandingkan baju yang bekas. Makanya kita pun ketika memberi kepada seseorang, usahakan memberi yang terbaik gitu. Kecuali memang yang terbaik ya gak ada yang gitu. Nanti yang kita mampu aja gitu. Itu sahabat itu nyeselnya apa? Kenapa ngasihnya kagak yang baru? Kalau misalkan saya ngasih yang baru mah mungkin pahala saya bakal lebih besar gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sa'ban itu berkata apa tadi yang ketiga? Kenapa tidak semua? Ya, kenapa tidak semua? Suatu ketika di saat Sa'ban sedang memakan roti ya, memakan roti biasa kalau orang Arab makan roti Arab dicampur susu ya, makan roti dipotong, makan rotinya biasa ya begitunya, potongannya dicelupin ke susu. Tiba-tiba ada pengemis
Tiba-tiba ada pengemis. Kita lagi makan roti, ada pengemis. Ya, apa tuh yang kita lakuin? Kalau kita mah kayaknya, aduh, udah maaf aja dulu ya, maaf aja dulu. Ini sama sahabat-sahabat, pengemis itu dikasih roti. Yang sebelah dimakan sahabat, yang sebelahnya dikasih pengemis. Nah, peristiwa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dipertunjukkan kepada sahabat-sahabat itu, dipertunjukkan. Akhirnya dia menyesal. Kenapa saya nggak ngasih semuanya? Andai kata saya ngasih semuanya, mungkin pahala saya bakal lebih besar. Itu sahabat-sahabat. Beliau ini ahli ibadah ya, ahli ibadah beliau ini. Istiqomah di dalam berjamaah, istiqomah. Tapi beliau merasa menyesal. Kenapa? Karena tidak berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah gitu ya. Itu sahabat Nabi aja nyesel karena enggak semaksimal mungkin beribadah. Kalau kita apa? Kalau kita ibadah semau kita ya, lagi mau ibadah lagi kagak yang ada. Makanya dalam beribadah kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya ketika kita wafat, kita tidak menjadi orang yang menyesal. Supaya apa? Supaya kita ketika kita sakaratul maut, kita dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal kita yang baik sehingga kita bahagia. Istiqomah ya. Sabar, istiqomah berjamaah ya. Bahkan ada lagi sahabat Nabi yang istiqomah. Sahabat Ummu Maktum namanya. Ini Ummu Maktum ini nggak bisa melihat, ya. Nggak bisa melihat. Ummu Maktum ini nggak bisa melihat. Suatu ketika beliau ini walaupun nggak bisa melihat ini, tetap ikut hadir majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ngaji ke Rasul. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang berjamaah, tentang pentingnya berjamaah. Akhirnya oleh sahabat Ummu Maktum ini bertanya, ya Rasul, saya ini buta kan? Terus bagaimana kalau misalkan saya nggak berjamaah? Akhirnya kata Rasul, ketika engkau mendengar suara azan, maka engkau mesti berjamaah. Mendengar jawaban itu, sahabat Ummu Maktum ini berusaha sekuat mungkin untuk berjamaah. Posisi buta, orangnya buta, tapi dia berusaha untuk berjamaah. Gimana lah kalau orang buta jalan ya? Aduh, kalau nggak pakai tongkat repot ya. Kesandung lagi ya. Benar ini. Ketika di dalam perjalanan mau ke masjid, suatu ketika perjalanan mau ke masjid, Ummu Maktum ini terjatuh, sehingga ada bagian tubuhnya yang berdarah ya, kumitnya ya, jatuh berdarah. Akhirnya tetap jatuh berdarah, nggak pulang lagi, kagak. Kalau kita mau berjamaah ke masjid misalkan, pleset jatuh, nggak jadi ke masjid, pulang lagi. Ya. Akhirnya libur kebesokannya ke masjid seminggu ya. Ini Ummu Maktum walaupun berdarah, buta terus ke masjid, hingga akhirnya keesokan harinya, ini Ummu Maktum, keesokan harinya ada seorang pemuda yang nuntun Ummu Maktum ini, dia dituntun ini, tapi pemuda ini diam aja, nggak ngomong, nggak memperkenalkan diri, nggak bilang ini saya ini sanu, asal dari sanu, kagak. Sama pemuda ini dituntun aja Ummu Maktum, dituntun. Keesokan harinya dituntun lagi Ummu Maktum itu. Keesokan harinya dituntun. Ini pokoknya setiap mau ke masjid Ummu Maktum dituntun sama pemuda ini. Akhirnya Ummu Maktum penasaran ya. Ya kita juga kan kalau ditolong sama orang ya penasaran, pengen kenal sama yang nolong ya. Apalagi Ummu Maktum nggak bisa ngelihat, penasaran siapa sih yang nolong saya, anak siapa sih. Akhirnya ditanya sama Ummu Maktum, wahai pemuda,
Sesungguhnya kamu ini siapa? Kamu ini setiap hari ketika saya mau ke masjid pasti nuntun saya. Kamu ini siapa? Setiap saya mau ke masjid pasti nuntun saya. Mungkin kalau sekali, mas saya nggak penasaran. Kalau sekali, tapi kalau berkali-kali penasaran, saya pengen tahu siapa kamu. Penasaran emakku. Akhirnya pemuda ini ngejawab, wahai emakku, sesungguhnya saya ini adalah iblis. Tuh, pemuda ini sesungguhnya saya iblis, kata dia. Iblis, kaget tuh emakku, iblis. Ya, saya ini adalah iblis. Ketahuilah, kamu masih ingat gak umatku? Ketika kamu mau berangkat ke masjid, kamu jatuh terus berdarah. Diingat-ingat sama umatku. Diingat-ingat. Oh iya, iya betul. Saya pernah mau berangkat ke masjid, jatuh berdarah. Nah, di saat engkau mau ke masjid jatuh berdarah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosamu diampuni separuh. Dosamu diampuni separuh. Akhirnya kata iblis, saya kagak mau kamu jatuh lagi. Saya nggak mau kamu jatuh lagi. Sebab apa? Kalau kamu jatuh lagi, berarti dosa kamu diampuni semuanya. Saya ini nggak mau dosa kamu diampuni semuanya sama Allah. Makanya saya tolong kamu biar ke masjid kagak jatuh. Itu iblis itu. Iblis itu nggak mau kalau ada umatnya Rasulullah SAW diampunin sama Allah. Makanya berupaya iblis itu buat ngegoda kita supaya kita nggak mau ibadah, supaya kita nggak mau ibadah. Itu umatku yang kita istiqomah. Apalagi ketika kita berusaha istiqomah, kita berusaha istiqomah ke masjid, kita berusaha istiqomah menolong orang, kita berusaha istiqomah dalam kebaikan, itu bagus. Apalagi istiqomahnya kita dibarengi dengan ilmunya. Apalagi ketika kita beramal dengan kebaikan dibarengi dengan ilmunya, maka itu akan lebih sempurna dan bakal lebih besar pahalanya. Makanya bagaimana caranya kita tahu ilmunya adalah dengan cara kita mengaji. Karena kebaikan apapun, amal apapun ketika dibarengi dengan ilmunya, maka akan jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ketika kita berbuat kebaikan kita nggak tahu ilmunya. Makanya alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir menjalankan rutinitas kita pengajian setiap 1 bulan sekali ya, setiap minggu keempatnya, malam Senin keempatnya. Maka mari kita lanjutkan ya pembahasan kita, karena sebulan sekali kita membaca kitab Risalatul Jamiyah ya. Mari kita bahas sedikit ya pembahasan kita yang bulan lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Urudul wuru sittahun. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini kita membahas seputar ilmu fikih ya. Di bulan-bulan yang lalu kita membahas perihal tentang ilmu tauhid walaupun ya secara ringkas. Saat ini kita sampai pada pembahasan terkait tentang ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang mengatur tentang cara kita beribadah ya, cara kita sholat, cara kita puasa, cara kita zakat, cara kita haji ya. Itu diaturnya dengan ilmu fikih ya. Maka nanti sasarannya membahas tentang rukun Islam ya. Sasarannya membahas tentang rukun Islam. Nah, maka pada pembahasan ini kita membahas perihal tentang fardu wudu ya. Mungkin dalam masalah wudu mah kita semua udah bisa.
Saya yakin kita semua udah bisa. Kita semua sudah tahu. Cuman tidak ada salahnya ya ketika kita mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Karena pertama kita mengingat-ingat pelajaran yang telah kita pelajari, kedua ya kita pun mendapatkan manfaat dari pengajian kita gitu ya. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat, maka syarat sholat itu kita perlu suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Itu di antara syarat sholat. Kita mau sholat, misalkan kita punya junub ya, sebab keluar mani atau setelah berhubungan suami istri, bagaimana sholatnya? Agak kasar. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena syarat sholat itu perlu suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Atau kita sholat, tapi kita nggak wudhu dulu, gimana sholatnya? Ya agak sah. Kenapa? Kita sholat tidak suci daripada hadas kecil ya. Nah, cara bersuci daripada hadas kecil, salah satu di antara caranya adalah dengan wudhu ya. Wudhu, berwudhu. Kita tahu pasti rukun wudhu ada berapa, kita tahu rukun wudhu ada 6 ya. Tapi ketika kita berbicara tentang wudhu, kita tidak hanya berbicara tentang fardu wudhu. Kita tidak hanya berbicara tentang mengusap kepala, misalkan tangan atau lain sebagainya ya. Enggak. Ketika kita membahas perihal wudhu, maka kita pun mesti tahu tentang apa? Syarat-syarat wudhu, fardu wudhu, sunnah wudhu, pemakruhan wudhu, dan pembatalan wudhu. Kita perlu tahu. Jadi perlu sepaket. Dalam pembahasan wudhu itu perlu sepaket. Sebab apa? Ketika kita tahu fardu wudhu doang, misalkan kita bisa wudhu, cuma kita nggak tahu syarat wudhu, sehingga apa? Kita ngejalanin, kita praktekin wudhu, yang fardu wudhu yang 6 kita kerjain misalkan. Tapi di tangan kita misalkan ada getah, sehingga ketika kita wudhu air itu nggak meresap atau air itu dapat mencegah getah itu dapat mencegah datangnya air ke kulit kita. Padahal dengan sebab itu wudhu kita kagak sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat gitu. Makanya sebelum kita wudhu, kita harus melaksanakan syarat-syarat wudhu terlebih dahulu. Jadi sebelum kita wudhu, kita perlu tahu dulu syarat-syaratnya wudhu. Syarat-syarat wudhu ada berapa? Maka kata ulama, fasyurutuhu asyaratun. Syarat-syarat wudhu itu ada 10 ya. Syarat wudhu ada 10. Mana yang pertama? Al-Islamu. Syarat wudhu yang pertama kudu Islam. Kudu Islam. Misalkan ada si engkoh, ini engkohnya Cina ya. Cina misalkan, Cinanya agamanya Kristen dah misalkan, ada si engkoh. Baik orangnya. Dia pengen ngebeliin Al-Quran buat Masjid Al-Muhajirin misalkan. Mau ngasih Quran ke Masjid Al-Muhajirin. Akhirnya diantar sama Ustaz Jamali ke toko kita. Akhirnya ketika dia mau beli Quran, mau megang Quran, Ustaz Jamali dibilangin, kok nggak boleh jatuh Al-Quran kok, udah punya wudhu dulu. Akhirnya si engkau ini wudhu dulu, wudhunya bener ya, biasa membasuh muka, tangan, yang ngusap kepala, kaki, bener wudhunya mah, bener. Terus bagaimana status hukum wudhunya si engkau ini? Sah atau kagak? Jawabannya kagak sah. Karena kenapa? Syarat sahnya wudhu yang pertama itu adalah Islam. Jadi kalau ada orang kafir wudhu, walaupun praktek wudhunya benar, tetap kagak sah. Terus bagaimana biar sah wudhunya? Masuk Islam. Gitu ya.
masuk Islam terwudunya sah gitu. Jadi orang kafir mah walaupun wudunya itu benar tetap kagak sah. Karena apa? Syarat sahnya wudu itu kudu Islam. Itu yang pertama, kudu Islam. Yang kedua, syarat wudu itu apa? Watamyizu kudu tamyiz. Tamyiz, mumayyiz. Tamyiz itu kata ulama bisa kita artikan tamyiz itu bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Tamyiz itu bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, tamyiz. Kalau bapak-bapak udah lebih dari tamyiz. Tamyiz itu anak yang udah bisa makan sendiri, cebok sendiri, udah bisa membedakan mana kanan, mana kiri, itu tamyiz. Terus bagaimana misalkan ada anak kecil, ya umuran setahun kan, atau 2 tahun ya, setahun lah, 2 tahun ya. 2 tahun, tapi belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri, tapi diajarin wudu sama bapaknya. Gimana? Kalau ngajarin kan nggak apa-apa. Cuman karena dia belum tamyiz, kalau belum tamyiz mah nanti dia nggak sah wudunya, karena syarat wudu itu kudu tamyiz ya. Tamyiz itu apa tadi? Bisa membedakan mana kanan, mana kiri, bisa makan sendiri, cebok sendiri. Tuh, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, itu tamyiz. Sebab biasanya ada sobi, bocah, ada tamyiz, ada balik ya. Kalau balik kan kita udah tahu, kalau seseorang dikatakan balik itu, kalau misalkan umur, balik dengan umur itu 15 tahun. Ada balik dengan sebab keluar mani, ada balik sebab head ya. Kalau laki-laki keluar mani, kalau cewek sebab head ya. Itu biasanya di usia 9 tahun. Terus misalkan ini mah ada anak kecil misalkan usianya udah 9 tahun tapi belum head ya. Berarti nanti headnya baliknya bisa dengan umur. Pokoknya ketika dia usianya udah lewat dari 15 tahun, mau dia udah head, mau dia udah head atau belum head, mau dia udah keluar mani atau belum keluar mani, kalau udah lewat 15 tahun mah anak tersebut udah dikategorikan balik. Itu kalau udah 15 tahun. Tapi biasanya kalau usia 9 tahun udah keluar mani atau 9 tahun udah head, maka anak tersebut dikatakan balik. Syarat wudu yang selanjutnya apa? Wan naqohu anil head wan nipas. Wudu apa? Wudu suci daripada head dan nipas ya. Jadi kalau orang yang head wudunya kagak sah. Kalau orang nipas setelah melahirkan dia pengen wudunya kagak sah. Selanjutnya syarat wudu wa amma yang na'u usulal ma'i ilal basyarati. Kagak boleh ada yang mencegah datangnya air ke kulit. Jadi air itu kudu datang ke kulit. Misalkan di kulit kita ada getah misalkan di kulit kita ada cat ya, kita bekas ngecat nih, belum dibersihin. Itu kan cat nanti dapat mencegah datangnya air ke kulit. Gimana wudunya? Wudunya basah. Ya, makanya kalau pengen wudu kita sah, pastikan di anggota wudu kita tidak ada yang mencegah datangnya air ke kulit. Itu faedahnya. Pastikan tidak ada yang mencegah datangnya air ke kulit. Selanjutnya syarat wudu adalah tidak boleh ada di anggota wudu kita sesuatu yang bisa merubah air. Merubah air itu apa? Merubah rasanya, baunya, atau warnanya. Seperti mana za'faron, seperti minyak za'faron. Misalkan di tubuh kita pakai minyak za'faron. Ketika didatangkan air itu jadi berubah. Jadi berubah warnanya atau baunya, itu kagak boleh.
Selanjutnya syarat wudu itu apa? Syarat wudu yang selanjutnya apa? Wal ilmu bi fardiyatihi. Tuh, kita perlu tahu tentang keparduan wudu. Makanya kita perlu tahu nih fardu wudu ini, rukun wudu ini, yang 6 itu kita perlu tahu. Jangan sampai yang sunnah ini, maka di sini wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Jangan sampai ketika kita wudu kita nggak bisa membedakan mana yang fardu, yang wajib, mana yang sunnah. Seperti mana di saat kita wudu kan kita suka kekemur, ya, kekemur, suka kekemur. Ini ketika ditanya ini kekemur sunnah apa wajib? Kita jawabnya wajib. Itu nggak boleh. Kita perlu tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Ketika kita membasuh muka, ya, kita membasuh muka ketika wudu. Ketika ditanya nih membasuh muka, fardu apa sunnah? Kita jawab sunnah. Itu nggak boleh itu ya. Kenapa? Membasuh muka, membasuh wajah itu fardu wudu. Jadi kita perlu tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Selanjutnya apa? Waduhulil wakti wal muawalatu bin nisbati daimil hadas. Jadi bagi orang yang punya penyakit daimul hadas, misalkan kencing dulu atau ambeyun, pokoknya hadas lagi, itu syarat wudunya adalah wudu udah masuk waktu. Jadi kalau orang yang punya penyakit beser misalkan atau ambeyun, sebab kalau wudu batal lagi, maka syarat wudunya apa? Dia wudu udah masuk waktu sholat. Kayak misalkan mau sholat zuhur, wudunya jangan sebelum zuhur, tapi udah masuk waktu zuhur baru wudu. Selanjutnya syarat wudu yang ke-10 adalah wudu pakai air yang suci dan mensucikan. Jadi nanti pembahasan masalah air pun banyak. Ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan itu. Makanya ketika kita membahas wudu, kita membahas tentang syarat-syaratnya, kita membahas tentang yang lain-lainnya yang berkaitan tentang wudu. Jadi kalau ngaji kita jangan belajar fardu wudunya doang ya, jangan fardu wudunya doang, tapi kita perlu bahas syarat-syaratnya, pembatalan-pembatalannya. Tuh ini secara ringkas tentang syarat-syarat wudu yang jumlahnya ada 10 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini pengajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada kita cinta Ustaz Zainal Arifin yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jemaah yang mau bertanya, terutama dari jemaah bapak-bapak, silakan. Boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sampaikan terkait wudu bagi yang normal, bagi yang kondisinya sakit, rumah sakit, sedangkan dia di sana ada keluarga bagaimana mengingatnya. Jika kondisi lagi sakit, sedangkan keluarganya ada ya, terus sendiri datang mau sholat, sedangkan penyakitnya itu kondisinya hanya bisa berbaring tidur, dan bisa berwudu. Bagaimana untuk mensucikan ya? Apakah boleh kalau dalam kondisi najis?
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara syarat sholat adalah kudu suci, tempat, ya, pakaian di antaranya, ya. Lantas bagaimana solusinya bagi orang yang di rumah sakit gitu ya, di rumah sakit yang kondisinya sendiri gitu, kondisinya sendiri, nggak ada yang nemenin, kasihan anaknya nggak ada yang nemenin ya. Terus dia pengen sholat dan dia kagak imkan, nggak bisa untuk ke kamar mandi gitu. Ya, kayak gitu ya. Tidak bisa untuk bersuci ya. Ketika dia dalam pakaian yang suci ya, pakaian suci, kita lihatnya ketika dia pakaiannya suci, mungkin ada solusi. Ketika memang dia nggak bisa menggunakan air, gitu ya, dia bisa untuk tayamum. Cuma pertanyaannya, pakaiannya pun ini pakaiannya najis ya, udah mah dia nggak bisa ke tempat wudu ya, terus lagi pakaiannya najis, ini gimana sholatnya? Ya sebenarnya mah buka dulu aja salin. Tapi salin gimana? Nggak bisa juga misalkan ya. Salin misalkan nggak bisa juga, ini dia mau salin nggak bisa. Sebenarnya kita nggak bisa langsung menghukumi, dia harus ini dulu ya. Di situ dia pun harus berusaha apa? Yang minimal berusaha untuk memakai pakaian yang suci lah. Ya, misalkan kan ada perawat, ya, dia ada usaha dulu. Ada perawat, kalau misalkan dia wanita, ya, perawat wanita minta tolong digantikan dengan pakaian yang bersih, ya, dengan pakaian yang suci ya. Nah, ketika dia udah pakaian suci, ketika memang dia nggak bisa menggunakan air, ya solusinya tadi apa? Tayamum, ya. Jika memang dia pakai air bakal nambah sakit, solusinya tayamum. Terus ini misalkan ini yang makaiin bajunya nyalirin nggak ada yang bisa dipakai, minta tolong ya, misalkan ya. Karena kadang-kadang kalau bahas tinggi itu kebanyakan misalkan. Ini misalkan nggak ada, ya misalkan nggak ada yang bisa nolongin dia, ya nggak ada yang nolongin dia. Ya. Terus dia harus sholat, bagaimana? Ya paling ada namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat karena apa? Sholat karena untuk menghormati waktu. Nah nanti ketika dia sudah sembuh, dia qadha. Ini mah apa? Untuk menghormati waktu. Dia sholat dalam keadaan pakaian najis dan dia nggak wudu, dia nggak tayamum. Ini solusi terakhir. Ketika memang kagak ada yang ngebantu. Tapi saya rasa ada sih yang ngebantu. Ya ini kita jangan langsung dihormati waktu ya. Kita berusaha dulu dah. Kita berusaha dulu untuk apa tadi? Untuk solusinya pakaian dulu. Pakaiannya harus bersih. Salin atau pakai kain atau apa ya gitu ya. Sebisa mungkin. Kalau misalkan memang tadi nggak ada yang ngebantu dengan apa ya, yaitu dihormati waktu. Sholat karena untuk menghormati waktu sholat gitu. Sholat dan menghormati waktu itu. Gimana? Ya tetap diqadha nanti ketika dia udah imkan untuk kembali bersuci atau kembali punya pakaian yang suci, ya nanti dia qadha gitu. Makanya kan sholat itu sesuatu yang memang harus dijaga. Iya.
Kita sakit tetap ada solusi-solusi sholat bagi orang yang sakit, ada nanti. Di sholat itu sesuatu yang memang tidak boleh kita tinggalkan, ya. Gitu. Jadi ada solusi-solusinya. Gitu. Kalau misalkan kayak tadi, ya itu. Kalau misalkan memang udah nggak ada sama sekali, ya itu paling dihormati gitu. Itu ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ibu yang mau bertanya, silakan. Yang bertanya itu seputar wudhu, ya, pembahasan yang tadi dipersilakan atau pembahasan yang itu dipersilakan. Berarti udah pada hafal ya misalnya, ya. Alhamdulillah. Baik, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan tadi diuraikan yaitu tentang fikih wudu, mudah-mudahan bisa menambah ilmu pada kesempatan malam hari ini. Baik, mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon keridhaannya, mohon ampunannya. Kita angkat kita, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa ala salihah. Al-Fatihah al-Hamid wa sallallahu sayyidina Muhammad al-Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa qawlihi al-mubarak darajati al-jannah wa yaquluna bi asrarihim wa amalihim wa mu'minin fi wa dunya wal akhirati al-Fatihah. حمدا شاكرين حمدا عالمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ ماسدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكه الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل صلاه تمكن بها جميع الاهوال والافعال وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيعات وترفعنا بها الى منتفعنا الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تعذبنا وعافنا ولا تضرنا واكرمنا ولا تهنا واغفرنا ولا تقصر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ومغفرة في المرض ورحمة عند الموت. اللهم احفظنا علينا في شهوات الموت ونجاة من النار والعمل عند الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب هب لي من الصالحين اللهم رب هب لي من الصالحين اللهم رب هب لي من الصالحين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baiklah, para jemaah yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian rutin pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri dengan doa-doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.